Oh ini, daripada kita menduga-duga ya, langsung artikel ilmiah dengan penulis pertama, penulis korespondensi yang berasal. Oke. Oh iya, memang dibatasi ya, harus semuanya 4, diterbitkan pada jurnal yang memiliki faktor dampak. Oke. Tidak diterbitkan dalam bentuk proses ya, artikel dengan mahasiswa. Oke. Cara pengusulan usulan dilakukan oleh fakultas melalui e-office oh berarti gimana dengan melampirkan draft artikel yang diterima, bukti penerimaan artikel untuk diterbitkan, acceptance letter. Nah ini invoice, berarti gimana DRPM? Tapi kan ini kalau untuk yang ini ya skema reimburse, tapi kan ini yang kerjasama nih ada yang dibayarkan oleh universitas melalui reimburse. Oh iya itu mas, tuh yang talent and friends coba tuh. Nah ya ini ada 2. Oke jelas. Prosedur coba, pada saat artikel telah diterima untuk diterbitkan, penulis dapat mengajukan pembayaran melalui itu gimana tuh mas? Maksudnya gimana itu? Informasi lebih lanjut untuk bantuan. Dapat mengajukan pembayaran melalui lebih lanjut untuk bantuan pembayaran PJ pada talent. Coba klik, itu bisa nggak? Yang mana yang ini? Bisa diklik. Itu email kayaknya. Yang ini yang itu aja coba. Open access Universitas Pajajaran. Ini mas masuk ke akun ini kan udah pakai email ini ya, Unpad ya. Coba ini gimana? Iya. Ke bawah terus. Which journals can I? Gimana sih maksudnya? Coba itu artikel itu mas, coba di atas. May contact. Mas. Yang ini coba ini. Maksudnya yang aduh, dia kayaknya nggak masalah mas, lanjut aja yang kayak tadi mas. Jadi invoice-nya dikirim ke Unpad gitu aja. Alamat Unpad yang tadi ya. Alamat yang ini ya, atau yang di Dago itu? Yang di Dago yang DRMT apa DR? Address line-nya yang di ya bingung juga ya kampus ini Unpad ITB ini membingungkan. Tutup lagi ya. Belum nanti ya, masih hujan masih. Ya DRMT aja mas. Ini yang kok nggak cukup ya? Di bawah mas, Town City. Oke. Ini apa? Visip ya? Visip. Ya udah. Sarjana. Aman mas, nggak apa. Itu nanti aman lah. Yang penting kan sampai gitu ya ke kampus. Nanti kan tinggal ya lanjut. Town City, Bandung. Postcode. Nggak wajib itu, nggak usah. Kontak number aja. Nah ini kontak number mas aja. Ini nomor saya. Biar nggak bingung nanti. Email mas juga aja. Ini email siapa ya? Email mas aja nggak apa. Nanti kalau email kampus nggak tahu kan kalau ada email kan. Yang Unpad ya. Purchase order, pay reference nggak usah. Ya save aja mas. Ini benar ya jalan? Benar, nggak masalah. Kita jalan JL boleh, jalan ya bebas nggak apa-apa.
mereka kan nanti kalau ada surat atau apapun dari luar negeri itu dia tetap ke hubnya di Jakarta, nanti yang ngirim juga orang Indonesia juga, aman ya. Reference name kosong nggak apa-apa? Reference name boleh lah, nama Mas Bambang aja. Ya. Langsung. Mas, ini Universitas Pajajaran. Aman. Dan ke Bandung. Saya kalau yang open access ini sebenarnya belum pernah ya. Nggak apa-apa. Bismillah. Benar ya, email saya lupa. Masa email sendiri lupa? Bentar Pak, karena kebanyakan email. Oh iya. Nggak apa-apa, dipastikan aja. Abang dicari Mimi. Tuh dicari Mimi. Udah benar Mas. Oke, udah ya, aman ya. Oke, save. Save ya Mas. Save aja ya. Yang wajib-wajibnya. Oh enggak ya? Nonton adu? Ya. Habis ini ya. Oke, next aja Mas. Item-itemnya ya. Ini jurnal bagus ini Mas, kalau administrasi publik. Ini apa? Continue? Oh enggak, itu cookies itu ditutup aja. Ya, oke, confirm who owns your. Oke, I own, lanjut aja. Yang punya copyright ya. Ini apa ya Mas? Copyright itu hak cipta. Paham kan hak cipta? Nah, jadi gimana ya? Ini kan ada beberapa pilihan ya. Yang bagus itu pilihannya yang pertama ya, yang punya hak cipta itu diri kita sendiri. Karena kalau kita yang punya hak cipta bukan diri kita sendiri, contoh ya, saya adalah pegawai ini pemerintah gitu kan. Jadi data yang ada di artikel saya itu yang punya hak cipta bukan saya, gitu ya. Tapi pemerintah harus ada surat izin lah. Ini next ya, next aja. Karena ada sebagian data itu kalau punya pemerintah itu nggak boleh sembarangan. Apa ini Mas? Coba ini, a license, which license? Oh saya nggak tahu ini. Ini bisa diklik nggak? Coba. Ada apa? Oh bisa diklik ya. Oh nggak usah Mas, next aja Mas. Ini maksudnya apa ya? Untuk email license? Saya nggak tahu juga ini. License ini apa maksudnya? Coba open access article are free to read but acceptable reuse of the articles. So your choice will be included in your agreement and noted in your published article. Atau Google coba Mas. Apa maksudnya itu? License ya. Saya nggak tahu ini, jujur. CCBY. Mau dicari dulu atau gimana? Ini atau klik aja itu type of Creative Commons itu. Oh CC itu Creative Commons Mas. Coba. Klik ya. Klik aja. Kayaknya yang pertama aja nggak sih? Nah ini. Ada banyak ya. CCBY di sana. Reusers to distribute, remix, adapt and build. The license allows for commercial use.
Sesi buy includes the following. Credit must be given to the Alhamdulillah. Kalau ini credit must be given to the creator, bawahnya only non-commercial uses of the work are permitted. Oh gitu. Ini yang ada NC-nya. Kalau yang lengkap itu apa, Mas? Adaptations must be shared under the same terms. Adaptasi ya. Bawa lagi. Yang paling lengkap yang mana? Nah ini no derivatives. Oh, jadi nggak boleh adaptasi. Jadi kalau ada bagan atau apa nggak boleh diadaptasi. Kalau yang bawah ND itu apa? No derivatives. Oh tadi ya sama ya. Ini terserah Mas sih mau yang mana. Kalau saya sih biarin aja ya, bebas. Yang mana itu tadi? Gimana ini Mas maksud sisi buy ini buat? Jadi gini, kalau sisi buy itu ini the license allows for commercial use. Jadi diperjualbelikan boleh gitu maksudnya ya. Jadi ini kan kita artikel ini kan open access. Open access itu kan kita bayar ya biaya publikasinya atau ya kampus lah gitu kan. Dan ini kan boleh di-download secara gratis sama semua orang gitu kan. Nah, batasan penggunaan oleh pengguna lain ini sejauh mana gitu. Kalau ini yang pertama by CC BY itu kredit, maksudnya kalau ada apa ini quotation ya. Quotation itu apa? Kutipan. Itu harus menyebutkan nama penulis ya, Bambang gitu atau Supriyanto. Jadi harus ada Supriyanto. Gitu toh ya, gitu aja. Atau mau ditambah? Kan ada beberapa tuh. Jadi kalau yang CC BY itu diperjualbelikan orang lain pun boleh, mungkin ya. Ini the license allows for commercial use, mungkin ya. Nah kalau yang di bawah ada tambahannya. Kalau ada yang mau mengadaptasi, saya nggak paham adaptasi itu seperti apa. Cuma yang saya tahu, kadang bagan kita, gambar ya, Mas ada bagannya nggak di situ? Ada satu, iya ada dua kayaknya. Ya itu murni buatan Mas ya? Ya diolah pakai ini apa? Aplikasi Vivo. Nah itu kalau kita pilih yang ini, ya adaptation must be shared under the same terms. Saya nggak tahu maksudnya kayak gimana. Mungkin harus ini ya, harus izin atau gimana, saya kurang paham. Ya, yang saya pahami adaptasi kayak gitu. Jadi ada bagan dari artikel kita digunakan di artikel orang lain. Nah, itu ada aturan-aturannya. Bebas sih Mas, kalau mau yang simple yang CC BY aja. Yang penting kreditnya yang penting setiap kutipan. Gimana? Nggak usah dipilih boleh. Nah itu saya nggak tahu. Coba aja. Kan ada pilihan next ya. Kok ngulang lagi ya? Ya nggak apa-apa. Tadi saya mau bilang jangan diklik langsung tapi buka di tab baru. Nggak apa-apa. Yang sebelumnya hilang nggak ya? Oh enggak, aman. Dia otomatis nyimpan itu. Ini karena Mas Bambang baru pertama ya, jadi khawatir banget ya. Iya, panik. Nggak apa-apa. Iya. Coba nggak dipilih bisa nggak? Next aja. Kayaknya sih harus ya. Iya harus. Iya itu bebas. Jadi karena artikel itu kalau open access itu artikel adalah milik kita murni ya, bukan milik jurnal, bukan milik penerbit. Beda kalau close access kan itu hak miliknya udah berpindah ya. Makanya kalau saya sering kalau author agreement itu nggak kayak gini, ini panjang banget ini. Kalau saya yang close access itu ya details, copyright, declaration, agreement, summary gitu. Berarti ada berapa? Cuma Oh nggak ada. Jadi nggak
Kali ini kan ada Jadi open. ini apa mas? Bagusnya saya nggak paham ini jadi sisi buy NC. Sisi buy aja mas, yang sederhana ya. Apa sayang? Oh iya. Ya tadi kan udah ya. Jadi sisi. Maksudnya tahap di ini enggak ya di script nanti kalau misalkan mereka gimana Itu gimana? Candy. Kayaknya nggak perlu lah ya. Nah, itu baru lagi. Ntar mas ya. Candy Diana. Gimana mas? Di setiap tahapan ini perlu nggak ya di screenshot untuk ini? Oh iya, nanti kan mas ada rekamannya ya, boleh nggak saya minta? Iya, Mas Bambang sebenarnya bisa ngerekam sendiri, coba. Belum direkam ya dari tadi ya? Nggak apa-apa deh. Belum. Ya, atau saya minta yang mas aja nanti. Boleh, itu juga boleh. Cuma mungkin saya ini ukurannya biasanya besar ya. Jadi saya gimana ya? Saya biasanya taruh di YouTube. Itu saya open buat Mas Bambang untuk download gitu ya. Terus habis itu saya tutup ya, saya private gitu. Gimana? Karena Google Drive saya udah full. Kalau apa Mas Bambang ada ini nggak? Apa Google Drive atau Cloud apa yang? Oh ada Google Drive, nanti pakai yang punya saya saja. Gitu aja ya. Google Drive-nya yang Unpad apa pribadi? Yang email biasa aja. Email biasa boleh ya. Nanti. Kalau yang Unpad terbatas. Ini kayaknya takutnya ukuran sampai 500 MB ya. Boleh mas. Screenshot pun juga nggak apa-apa, aman. Mau di screenshot balik lagi aja nggak apa-apa. Takes time ya apa? Takes your time. Info dong free and fast Kopus Jurnal lah ya Bunda Balkis. Ntar ya Bunda ya. Pak nanti ini ya mau dipublish, ini dipublish nggak di ini YouTube? Enggak, yang ini enggak mas. Ini kan live aja, live aman. Nah dipublish yang data pribadinya di sensor maksudnya. Iya, saya kalau ethics itu udah tahu ethics mas ya, etika ya. Etika saya juga penulis kan. Jadi etika itu sudah hafal saya. Siap. Ini sisi buy ya mas? Boleh sisi buy boleh. Sisi buy itu ya kayak tadi aja ya. Jadi yang paling penting siapapun kalau mengutip tulisan ini apa mas maksudnya? Conflict of interest tahu nggak mas? Pernyataan ini ya konflik. Enggak, ya gini aja pernyataannya. Jadi maksudnya apa ya, kebiasaan dari para penulis ini, dan itu nggak sedikit ya sering ada juga gitu ya. Jadi kalau ada konflik itu, saya sempat lihat dulu itu ada artikel jurnalnya jurnal politik itulah, politik Rusia atau apa gitu. Nah itu kemarin itu masih bisa diakses, bisa didownload. Besoknya atau beberapa harinya nggak bisa didownload lagi, ditulis artikel ini menyalahi ini ya, conflict of interest gitu ya. Kenapa? Karena karena yang diteliti manusia ya, para partisipan penelitian itu tidak memberikan konsen kepada penulis untuk dijadikan data penelitian dan dipublikasikan. Ya kayak gitu ya. Nah, jadi conflict of interest itu penting. Etik itu ya kalau misalkan melibatkan orang gitu. Betul. Kayak itu dosen mana itu yang viral kemarin mas, kan banyak yang kayak gitu ya. Jadi ada dosen, entah dosen entah mahasiswa yang di luar negeri gitu ya, namanya dicatut di artikel itu gitu. Nah itu bisa itu mas, itulah terjadi namanya conflict of interest. Artikel itu ya, seandainya contoh ya, Mas Bambang memasukkan nama saya padahal saya tidak merasa memasukkan nama saya ke artikel Mas Bambang gitu ya,
itu saya berhak mencabut artikel itu gitu ya, ya pokoknya menuntut lah gitu. Dan kalau pihak jurnal mah gampang, langsung aja ditarik artikelnya gitu. Dan biasanya penulis ya, karena Mas Bambang di blacklist dari jurnal itu, kayak gitu. Makanya ini penting ya. Nah, makanya saya mau tanya dulu ke Mas Bambang, ada masalah nggak dengan promotor? Aman-aman. Udah izin kok. Udah izin ya. Ya langsung aja Mas. Kalau Ya, no berarti ya? Iya, no aja. Dan saya rasa malah bukan konflik ya, malah mereka seneng banget namanya masuk. Does this article include content from third parties that you are responsible for obtaining permission to reuse? Nggak ada ya. Ini Mas. Maksudnya begini, jadi ada Mas, data penelitiannya dari diri Mas sendiri kan? Iya, dari lapangan, dari bukan ada istilahnya data sekunder ya. Data sekunder itu biasanya contoh dari pemerintah, dari badan statistik kayak gitu-gitu ya. Ya ada itu. Kalau ada yang kayak gitu, itu harus ada ini surat keterangan gitu ya. Ya, atau consent letter istilahnya. Kalau data itu dari kita semua ya ngapain? Nggak, aman, langsung aja. No, next. Iya. Tapi ini perbincangan kita masuk di live nih. Nggak apa-apa kan? Cuma yang ininya tampilannya enggak, Mas. Iya, nggak apa-apa kalau ini. Cuma orang-orang mungkin bertanya ini, wah ini ada Bambang, ada Unpad. Mungkin ada yang kenal ya. Ini Mas ya, CC by Open Access License. Kayaknya itu penting ya, pilihan ininya, Creative Commons-nya atau tipe hak cipta yang diinginkan. Udah jadi itu Mas, next. Ini apa Mas ini? Ini tadi yang dipilih CC by CC. Betul ya. Jadi ini namanya agreement ya. Ini bisa di-download nggak ya? Nanti ada Mas. Coba ke bawah Mas. Ini mic. Ke bawah lagi coba. Yang scroll yang satunya. Oh belum, nanti itu. Next saja. Nanti ada. Oh ini bisa. Ini bisa kayaknya. Diklik. Boleh coba aja. Tapi kayaknya bukan itu deh. Coba yang panah Mas. Harusnya kan itu panah juga ya. Coba aja Mas. Oh bisa. Oh boleh deh. Kalau ini form ini ya, form agreement yang belum di istilahnya tanda tangani ya, yang belum di legalisasi. Panjang itu. Ini yes. Yes. Do you confirm and accept the author publishing agreement? Alhamdulillah. Ya. Berarti di Bandung baru 1 tahun Mas ya? Bulan 2 tadi Mas. Dari bulan 2 sampai bulan 1. Tapi sebelumnya udah pernah ke Jawa, ke Bandung? Belum, the first time. First time. S1 S2 di Palembang? Di Palembang. S1-nya di Unsri. Oh di Unsri. Ini juga administrasi publik ya? Ini apa lagi Mas? Ya ini coba lihat ke bawah Mas. Ke bawah ada ini di confirm. Mau di download dulu atau next langsung? Download dulu aja. Ini sama ya kayak tadi atau beda? Nah kayaknya sama sih, tapi nggak apa, download aja. Dulu aja. Boleh.
nanti kan setelah agreement ini beberapa hari ke depan itu ada ininya ya, ada apa itu namanya, pracetak ya atau proof. Nanti Mas Bambang kalau mau saya damping lagi boleh. Ya siap Mas. Kalau berani sendiri, sebenarnya kalau berani sendiri lebih hebat lagi. Boleh. Khawatir ya. Banyak kali tahapannya. Ya, this form will be retained by the publisher. Ya, ini yang belum ditandatangani ya Mas, atau istilahnya coba di bawah itu. Nah, ini teman-teman yang di TikTok penasaran. Maaf ya, yang ada di layar laptop nggak boleh ditampakkan teman-teman ya. Jadi kalian mendengarkan percakapan kami aja. Jadi ini cerita sedikit, Mas Bambang ini artikelnya sudah accepted di jurnal Q2 Scopus. Padahal dia baru semester 2 S3, luar biasa. Ya, ini yang file tadi ya. Oke. Next saja Mas ya. Apa Mas upload nih? Opsi upload buat apa? Ini kalau nggak bisa ini ya, coba. Jadi nggak bisa sign itu menandatangani dokumen ini secara elektronik. Ya, maksudnya klik next itu. Jadi boleh milih upload itu, maksudnya ini di download, di print, tanda tangan, di scan, terus upload gitu. Boleh yang kayak gitu juga boleh. Tapi kalau bisa elektronik mah elektronik aja. Praktis. Tapi ini langsung aja gitu. Langsung aja kan udah itu I confirm. Itu nanti berubah itu ininya, lembarannya. Nanti di bawahnya ada nama Mas Bambang. Yang tadi kan belum ada nama Mas itu. Oke. Ini udah ya. Ke bawah lagi. Oh, ini udah. Ya, ini ya. Thank you for completing your author publishing agreement. Ke bawah coba. Kalau mau di-download kayaknya bisa ya. Coba ke bawah lagi. Agreement accepted. Ya, bawah. Nah, itu download agreement. Ini yang udah ditandatangan berarti. Gimana? Ya, yang ya istilahnya yang electronically. Nah, itu kan? Kelihatan nggak? Sign and dated. Yang unsigned author itu kan belum ada nama Mas tadi. Coba nanti dicek lagi. Yang ini berarti sudah ditandatangani. Oke, Mas. Oke, ya lanjut ya. Balik. Ya, dan udah selesai, dan aja. Dan nanti kayaknya langsung dapat email ini. Coba cek Mas. Ya. Atau tunggu beberapa detik lah. Emailnya ya ini aja, thank you for completing the agreement gitu-gitulah.